Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Jurnal Kaltara Podcast. Kita kembali berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Kilat AMD. Yang kita bahas kali ini persoalan jalan yang nyaris tidak pernah terselesaikan. Bahkan setiap tahun, setiap waktu jadi keluhan masyarakat. Di antaranya jalan lingkungan Teluk Selimau, jalan Tanjung Pala Salim Batu, Jalan Tanjung Selor Pesok. Bagaimana Pak? Pertama kita bahas Jalan Teluk Selimau. Ini persoalannya sudah sering disampaikan tapi tidak ada solusi sampai saat ini. Ya, saya juga terima kasih karena mungkin lewat inilah saya juga sampaikan dan seringkali juga kita sampaikan ke pemerintah. Karena saya ini juga warganya Teluk Selimau. Artinya masyarakat juga sampaikan keluhan. Kenapa Teluk Selimau? Saya katakan, jelaskan dengan masyarakat dengan keterbatasan anggaran. Akhirnya kami ini juga selalu masyarakat selalu saya jelaskan keterbatasan anggaran. Tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya artinya jalan kita yang ada di Selimau ini secara umum Selimau dan Teluk Selimau itu karena Selimau ini luas. Ada Selimau 1, Selimau 2, Selimau 3, dan Teluk Selimau ini. Jadi umumnya Selimau. Kenapa saya mengatakan begini? Keterbatasan anggaran memang ada yang prioritas, ada yang skala prioritas. Kita utamakan dulu yang mana yang skala prioritas. Karena Teluk Selimau ini sebelumnya juga ya kita bisa masih jalani. Ada memang jalan yang longsor. Saya kira itu juga sangat prioritas, itu yang kita utamakan. Ya mudah-mudahan ini juga jadi perhatian pemerintah karena lewat pandangan praksi juga sudah kita sampaikan ke pemerintah. Mudah-mudahan bisa diresponlah pemerintah dengan penyampaian kita ini dan saya secara pribadi lewat lembaga juga menyampaikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di Teluk Selimau, mohon kesabarannya. Artinya ini tidak diabaikan tetapi tetap kita usahakan itu supaya bisa diperbaiki atau di aspal seperti yang keinginan masyarakat itu. Pak Ketua, kalau kita berbicara Teluk Selimau, tadi Pak Ketua mengatakan ada yang sangat parah, sedang kerusakannya. Tapi kami melihat sendiri Pak Ketua, jalan yang menuju rumah Pak Ketua itu aja sudah rusak. Nah, artinya apakah pada tahun ini minimal di anggaran perubahan bisa diupayakan untuk perencanaannya atau bagaimana ini Pak Ketua? Ya, saya kalau menyampaikan begini, sebenarnya bukan saya tidak berusaha, saya juga sudah menyampaikan ke pemerintah. Makanya saya bilang tadi, dan ini juga menjadi perhatian pemerintah. Mudah-mudahan di perubahan ini kita bisa masukkan dalam perencanaan, kemudian di tahun 2024 fisiknya. Ada eksekusi Pak Ketua ya? Ada eksekusi untuk fisiknya. Tadi itu menjadi harapan saya sebagai pimpinan di lembaga ini, bahkan itu menjadi harapan masyarakat kita yang ada di Selimau sana. Tadi Pak Ketua mengatakan sudah pernah menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Apa jawaban pemerintah terkait waktu disampaikan? Ya, apa yang saya sampaikan tadi dengan keterbatasan anggaran, kemudian dengan adanya prioritas dan skala prioritas. Salah satu contoh masyarakat kita yang ada di Tengkapak itu karena itu sangat skala prioritas karena jalannya longsor Ketua. Longsor. Itu putus saya lihat. Ya, itu sudah syukur sudah dilaksanakan buat jembatannya. Dan itu juga makanya saya bilang kita bersama pemerintah mana yang prioritas dan mana skala prioritas itu. Karena itu juga sudah satu-satunya jalan, akses jalannya masyarakat Tengkapak itu sudah longsor begitu. Ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus utamakan itu. Jadi mengalah lah yang sementara yang bisa dilalui dulu. Nah Pak Ketua, terkait Jalan Tanjung Pala Salim Batu, kami dengar tahun ini dianggarkan, cuman hanya beberapa bagian saja. Nah seharusnya
bagaimana tuh Pak Ketua untuk mengatasi itu? Karena jalan ini sudah hampir 25 tahun. Belum ada sentuhan kan? Ya, saya kira tinggal nanti kita memberikan pemahaman ke masyarakat. Sebenarnya semua masyarakat itu inginnya harus selesai. Tapi bagaimana nanti pemerintah ini membagi kue yang kecil ini, bisa membagi, bisa merata. Mungkin pekerjaannya sampai di sini dulu, nanti berikutnya dilanjut. Cuma kan memberikan pemahaman kepada masyarakat ini juga perlu juga memberikan pemahaman supaya bisa mereka pahami. Tentunya pasti dengan keterbatasan anggaran ini, sebenarnya juga keinginan pemerintah itu kalau ada dana kenapa tidak harus diselesaikan begitu. Tapi kita membangun ini sementara yang lain juga berteriak kan. Nanti kalau kita membangun ini dibilang lagi anak tirika. Iya. Kalau jalan Tanjung Selor Pusok Ketua kan begini, aksesibilitas 3 kecamatan Tanjung Palas Barat, Pusolo, Pusok Hilir kan cuma jalan itu. Nah sementara ada perbaikan, tapi kelihatannya masyarakat kita masih teriak, terutama pada bagian-bagian yang rusak, jembatan-jembatan. Nah sebaiknya bagaimana perlakuan untuk jalan itu Pak Ketua? Ya, saat ini kan juga ada mulai dari Gunung Seriang ini sudah mulai sampai di Baratan itu juga sudah bagus. Dan kita juga mengapresiasi kepada pemerintah kabupaten, tentunya dengan keterbatasan itu tadi, keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita terus dilanjutkan. Namun dalam hal ini saya ngelihat, karena ini ada beberapa kecamatan, 1, 2, 3, ada 3 kecamatan yang dilalui ke sana. Saya kira ini juga jadi pemerintah, perhatian pemerintah, bukan saja kabupaten, juga provinsi sebenarnya. Karena ini 3 kecamatan loh yang harus kita kunjungi ke sana itu. Nah, kenapa saya menyinggung ini ya? Ini juga tanggung jawabnya sama-sama, baik provinsi maupun kabupaten. Kalau mengharapkan juga kabupaten sendiri, ya tentunya juga anggaran ada keterbatasan anggarannya. Tapi itu tadi, ya mohon kesabaran, mungkin itu tetap dilanjutkan sampai ke sana. Tadi Pak Ketua menyinggung provinsi karena tanggung jawab bersama. Nah kalau kita ketahui bahwa untuk provinsi membantu kabupaten itu kan melalui bantuan keuangan. Nah harapan Pak Ketua sebagai wakil rakyat yang mewakili rakyat se-Kabupaten Bulungan untuk peran provinsi melalui BanQ ke Kabupaten Bulungan tahun 2024 yang akan datang. Itu yang sangat kita harapkan dan kita tunggu itu. Bagaimana teman-teman kita yang ada di DPRD provinsi itu bisa memperjuangkan itu untuk namanya BanQ ke kabupaten itu. Jadi sebenarnya kita ini sama-sama. Jadi satu tempat provinsi di kabupaten, kita juga di satu tempat ini, ya bagaimana sama-sama lah kita membangun di kabupaten ini. Walaupun namanya provinsi, ya kita di kabupaten ini sangat mengharapkan namanya BanQ itu untuk infrastruktur ini. Memang rata-rata masyarakat ini datang mengeluh ke kita di kabupaten ini, mana pemerintah kabupaten ini memperhatikan. Ya artinya kita bisa memberikan pemahaman ke masyarakat terkait dengan infrastruktur ini. Memang saya kan ini, kampung saya kan di hulu, sering bolak-balik ke hulu, ya saya sendirilah yang merasakan. Ya syukur aja ada perusahaan yang ada di sana, itu saja yang bisa merawat jalan. Kalau tidak ada perusahaan di sana, saya yakin sudah tidak bisa dilewati. Ya syukurlah dengan adanya perusahaan sawit PT Gawi ini ya. PT Gawi ini, mereka bisa merawat jalan itu, makanya masyarakat bisa lewati. Nah, untuk anggaran ini Pak Ketua, kita tidak saja berharap kepada kabupaten dan provinsi, tapi peran OPD teknis untuk mencari anggaran itu juga sangat penting.
kepada pemerintah pusat. Nah, saran Pak Ketua dengan OPD Teknis Bulungan khususnya untuk menjolok anggaran kepada pemerintah pusat, apa Pak Ketua? Ya, artinya bukan saja dari DPR, Bupati sendiri pun mengharapkan setiap OPD atau kepala OPD itu dia juga mempercayakan supaya itu juga mereka juga harus bergerak. Artinya bagaimana mencari dana yang ada di pusat itu untuk diturunkan ke kabupaten. Dan kita juga sangat mendukung itu. Bagaimana dinas terkait atau OPD ini bisa menyampaikan usulan mereka kepada pemerintah pusat ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua, Bapak Kilat AMD. Semoga harapan Bapak dan harapan masyarakat Teluk Selimau 123, Tanjung Pala Salim Batu, Tanjung Selor Peso, jalan yang dilintasi setiap hari dengan berbagai kepentingan bisa segera diperbaiki sebagaimana mestinya. Amin. Amin. Tak lupa kami Jurnal Kalwara Podcast bersama Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Kilat, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.